Tepat di bawah bayangan pohon beringin yang paling gelap, di samping gapura pemakaman yang berlumut, mereka melihatnya. Sosok penampakan berdiri di sana, kaku, diam membisu, dan yang terlihat adalah sosok nenek mereka. Sosok itu tidak bergerak, wajahnya tampak kosong, matanya hitam legam tanpa sorot hangat. Ia terlihat dingin, jauh lebih menakutkan dari gambaran Selong yang pernah Tejo bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hagasala, adakah di antara kalian yang sering meremehkan larangan orang tua? Misalnya larangan keluar rumah di waktu maghrib dengan alasan pamali atau bahaya. Kisah yang dibawa oleh Mas Tejo ini akan memberi kita bukti bahwa batasan antara dunia nyata dan dunia gaib itu ternyata sangat tipis. Awalnya semua aman-aman saja. Sampai suatu sore, Surti merengek minta diberikan permen pewarung tepat saat langit berubah merah gelap. Mas Tejo yang merasa sudah dewasa akhirnya luluh dan nekat melanggar aturan neneknya demi menuruti kemauan adiknya. Dia menganggap itu hanya kesalahan kecil, tapi siapa sangka pengabaian itu justru membuat gerbang teror yang hampir merenggut nyawa adiknya. Penasaran bagaimana mencekamnya pertemuan mereka dengan nenek di bawah pohon beringin tua? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Inilah dia, teror penguasa senja. Desa di pelosok selatan Jawa Tengah itu selalu sunyi, apalagi menjelang maghrib. Suara azan maghrib bukan hanya panggilan ibadah, tapi juga sebagai penanda batas. Tejo adalah bocah 8 tahun. Dalam pikirannya, dia adalah pria dewasa yang harus bisa menjadi pelindung, tidak suka mengeluh, tidak takut gelap, dan mampu mengurus adiknya. Adik Tejo namanya Surti, usianya 6 tahun. Saat ini dia sedang berguling-guling di lantai. Dia merengek, sudah lebih dari 15 menit, dan masih belum juga berhenti. Terdengar bising dan terasa melelahkan. "Aku mau permen, Mas. Permen yang merah," rengek Surti. Tejo terdiam, matanya menatap langit. Warna jingga senja mencapai puncaknya, berganti menjadi merah gelap, mendekati warna ungu. Bayangan pohon kelapa terlihat meliuk, memanjang di kaki bukit. Aroma tanah basah dan daun kering dari ladang Pak Bandi terbawa angin memenuhi teras rumah mereka. "Tidak, Surti. Jangan sekarang. Ini sudah maghrib. Nenek bilang, maghrib itu waktunya pulang. Main di dalam rumah saja. Kamu mau nanti kalau nenek marah?" jawab Tejo tegas. "Hanya ke warungnya Bu Karti, Mas. Lurus, terus belok sedikit dari gang. Tidak sampai 5 menit, rengek Surti lagi. Dia menatap Tejo dengan bibir cemberut. Tejo menghela nafas panjang. Ia ingin menuruti adiknya, agar rengekannya segera berhenti. Dia sudah lelah bermain seharian. Dia ingin beristirahat. Namun, bayangan wajah neneknya yang tegas muncul di benaknya. Nenek adalah satu-satunya orang tua mereka sejak ayah dan ibu Tejo merantau ke Jakarta. Nenek memiliki suatu aturan yang tidak boleh dilanggar. "Tejo, Surti, dengar baik-baik. Saat azan maghrib berkumandang, kalian harus ada di dalam rumah. Tutup pintu, tutup jendela, dan jangan mengintip. Ingat, di desa kita ada Selong." Begitu pesan neneknya. Menurut nenek, Selong adalah makhluk gaib, tapi tidak seperti hantu biasa. Selong tidak menunjukkan wujud aslinya yang menyeramkan. Ia hanya meniru sosok yang sangat kita kenal. Bisa ayah, ibu, atau siapa saja. Ia tidak bersuara, hanya menunggu di kegelapan. Menunggu anak kecil yang terlambat masuk rumah, dan menarik perhatiannya untuk mendekat. Kemudian diajaknya anak itu sebagai budak di alamnya. Hari ini tepat malam Jumat. Tejo tahu, karena auranya terasa lebih berat dan lebih menyeramkan dari hari-hari lainnya. "Tidak, Surti. Aku bilang tidak," tegas Tejo. Surti menangis. Suaranya memantul di dinding yang terbuat dari kayu jati.
Tangisan Surti mencapai puncaknya saat dari kejauhan suara azan maghrib berkumandang. Dari dapur nenek berteriak, "Leh, Nduk, sudah maghrib, masuk, jangan main di luar." Tejo melihat ke arah dapur. Neneknya sedang mengipas api di tungku batu. Surti masih berguling di lantai. Air matanya membasahi pipi. Tejo benci melihat adiknya menangis. Ada keinginan untuk menenangkan Surti dan mengabaikan rasa lelahnya. "Baik, kita ke sana. Tapi janji, kamu tidak boleh nakal," kata Tejo putus asa. Seketika Surti berhenti menangis. Matanya berbinar penuh kemenangan. Tejo tidak sadar. Dia baru saja menyerah. Benteng pertahanannya jebol, membuka gerbang teror yang sesungguhnya. Dia telah melanggar aturan. "Iya, Mas. Nanti kita lari yang kencang ya," jawab Surti riang. Tejo hanya mengangguk, menyeret kakinya mengikuti Surti yang sudah berlari riang ke jalan setapak, menjauh dari kehangatan rumah. Keputusan Tejo terasa seperti benturan keras. Bukan benturan fisik, tapi benturan spiritual yang mengguncang. Dia tahu kalau sudah melakukan kesalahan. Azan maghrib yang baru saja selesai berkumandang, seperti tamparan yang tertunda. Kini setiap langkahnya terasa berat, membawa beban pelanggaran yang tidak dapat ditarik kembali. Surti berlari kecil di depan Tejo, melompat-lompat riang dengan tawa memecah kesunyian senja. Tawa yang seharusnya terdengar menenangkan, justru janggal di telinga Tejo. Kegembiraan Surti bagikan minyak mendidih di atas rasa bersalah Tejo. "Ayo, Mas, jangan seperti kura-kura," seru Surti menoleh ke belakang, menjulurkan lidahnya. Pintu dan jendela kayu di beberapa rumah tetangga sudah tertutup rapat. Lampu teplok yang menyala memberikan penerangan cahaya kuning pucat, terasa dingin, dan justru menambah kesan menyeramkan. Mata Tejo menari liar, melihat setiap sudut gelap sepanjang perjalanan. Takut ada bayangan yang mengintai. Di benaknya wajah nenek terus berputar, antara wajah tenang dan hangat, dan wajah yang keras saat memberi peringatan. Mereka tiba di warung Bu Karti. Warungnya sudah setengah tutup. Papan kayu yang biasanya untuk menahan barang dagangan sudah diturunkan. Bu Karti adalah perempuan paruh baya yang ramah. Dia tampak terkejut melihat dua bocah kecil masih berkeliaran di waktu terlarang. "Astaga, Duk, kenapa masih di luar? Ini maghrib loh," tegur Bu Karti cemas. Pipi Tejo memerah, antara malu dan takut. "Anu, Bu, dari tadi Surti nangis. Mau jajan permen katanya," jawab Tejo tercekat. Bu Karti dengan cepat mengambil 2 bungkus permen yang Surti mau. Dia tidak menunggu Tejo membayar. Dia hanya ingin anak-anak itu segera pergi. "Wes, cepat pulang sana. Jangan di luar. Maghrib itu bukan waktunya anak-anak keluyuran," ucap Bu Karti mendorong tangan Tejo pelan. Tejo membayar dengan uang logam yang sudah disiapkan. Buru-buru menarik tangan Surti yang asik mengunyah permen pertamanya. "Jangan di sini. Makannya di rumah saja. Ayo kita lari. Kamu pegang tangan Mas ya. Yang kuat." Kali ini Tejo sungguh-sungguh. Tejo menarik adiknya berlari sekencang mungkin kembali ke rumah. Mereka baru sadar. Dari tadi mereka melewati jalan setapak, jalan menuju pemakaman desa yang angker. Pemakaman itu adalah perwakilan visual dari semua cerita seram di desa itu. Di pintu masuknya berdiri pohon beringin yang sangat besar. Usianya mungkin sudah ratusan tahun. Cabangnya menyuntai tebal dan gelap, membatasi cahaya bulan yang seharusnya sudah mulai muncul. Beringin itu bukan hanya sekedar pohon. Ia adalah gapura pemakaman, tetapi batas nyata antara desa dan dunia lain. Saat mereka berlari dan mulai dekat dengan pemakaman, rasa khawatir Tejo digantikan oleh sensasi yang asing. Udara di sekitar terasa lebih berat dan dingin. Suara jangkrik yang riang seolah tertelan, menyisakan keheningan yang aneh. Tepat di bawah bayangan pohon beringin yang paling gelap, di samping gapura pemakaman yang berlumut, mereka melihatnya. Sosok penampakan berdiri di sana. Kaku, diam membisu. Dan yang terlihat adalah sosok nenek mereka. Sosok itu mengenakan kebaya hitam yang lusuh, sangat mirip dengan milik nenek. Tapi sepertinya ada yang salah.
Sosok itu tidak bergerak. Wajahnya tampak kosong. Matanya hitam legam tanpa sorot hangat. Ia terlihat dingin, jauh lebih menakutkan dari gambaran Selong yang pernah Tejo bayangkan. Tiba-tiba Surti berhenti. Seluruh perhatiannya terpaku pada sosok nenek yang berdiri di bawah juntaian akar pohon beringin tua. "Nenek," panggil Surti dengan suara yang lirih. Sejak Tejo dan Surti memasuki jarak pandang yang jelas, entitas itu sama sekali tidak bergeser, tidak mengedipkan mata, bahkan tidak mengeluarkan suara. Ia hanya berdiri, memajang wajah nenek yang seharusnya hangat, namun kini membeku, menjadi topeng dingin yang mengerikan. Tatapan mata hitamnya terasa seperti dua lubang gelap, menyedot sisa-sisa cahaya senja. Tejo teringat jelas kata-kata nenek. Ia tidak bersuara, hanya diam membisu, menunggu dan membuat anak-anak tertarik untuk mendekatinya. "Jangan, Surti, jangan ke sana," bisik Tejo. Suaranya nyaris hilang. "Kenapa, Mas? Itu nenek. Nenek lagi nunggu kita." Surti meronta, mencoba melepaskan genggaman Tejo. Bagi Surti, sosok itu adalah keselamatan, perhentian, dan orang yang paling dia cintai. Instingnya sebagai anak kecil menariknya pada keakraban sosok yang ia kenal. Tejo menggenggam tangan Surti lebih erat. Matanya tertuju pada wajah yang meniru neneknya di depan sana. Dia mencari kehangatan. Setidaknya sedikit senyum ramah yang biasa nenek berikan saat menyambut mereka pulang. Tidak ada. Hanya kekosongan yang dihiasi oleh dingin, yang memancar dari bawah pohon beringin. Angin yang bertiup di sekitar mereka membawa aroma yang semakin kuat, aroma nafas dari kuburan tua. Aroma itu begitu mendominasi udara di sekitar Selong, dipenuhi dengan esensi kematian. Surti mulai merengek lagi. Kali ini bukan karena permen, melainkan rasa frustasi. Ia ingin lari menuju pelukan nenek itu. "Lepas, Mas. Nenek pasti kedinginan menunggu kita. Aku mau ikut nenek," rengek Surti. Air matanya mulai menggenang. Di momen itu Tejo sadar. Selama ini dia lemah. Hal itu membuatnya mudah menyerah pada rengekan Surti. Keputusan keluar rumah tadi hanya sekedar untuk menghentikan tangis Surti. Dan Selong memanfaatkan kelemahan itu. Jika Tejo menyerah dan membiarkan Surti, dia akan kehilangan adiknya untuk selamanya. Ia harus membuat keputusan, mengabaikan tangis adiknya, meskipun dia tahu Surti pasti akan membencinya. Dengan pikiran yang campur aduk, Tejo menguatkan dirinya. Dia memejamkan matanya sesaat, menarik napas panjang, dan segera berbalik. "Tidak, dia bukan nenek kita," teriak Tejo. Tejo tidak peduli pada rengekan Surti yang semakin menjadi. Ia menyeret adiknya menjauh dari bayangan pohon beringin. Ia menarik tangan Surti dengan keras, hingga permen di tangan adiknya terlepas, jatuh ke tanah, lalu masuk ke semak liat. Surti menjerit dan menangis, memanggil nenek yang hanya dia membisu. Selong tidak bereaksi. Ia membiarkan mereka pergi. Tatapan mata dinginnya tetap mengikuti Tejo dan Surti, hingga mereka menghilang di tikungan. Tejo berlari. Ia tidak pernah berlari secepat itu. Lari yang bukan hanya untuk menghindari bahaya, tapi juga lari dari perasaan bersalah. Ia telah membuat adiknya menangis ketakutan, walaupun sebenarnya ia sedang menyelamatkan Surti. Langkah yang diambil Tejo adalah perjuangan. Tangisan Surti di belakang masih nyaring terdengar. Dia yakin, nenek tiruan itu masih menanti. Dalam benak Tejo, ia terus mengulang kata, "Nenek berada di dapur. Nenek yang asli berada di dapur." Mereka berlari melintasi kebun dan rumah-rumah tetangga yang tertutup, hingga akhirnya rumah mereka muncul di pandangan. Cahaya kuning hangat dari lampu teplok terlihat jelas di teras rumah. Tejo tidak peduli pada pintu depan. Ia melompat, melewati tangga teras, menarik Surti yang masih terseduh, masuk ke dalam rumah, menuju sumber kehangatan yang mereka ingat, dapur nenek. Di sana, di depan tungku batu, di mana bara api masih menyala jingga, mereka melihat neneknya yang asli. Tejo dan Surti ambruk di lantai dapur. Napas mereka tersengal. Dinginnya lantai dapur
terasa seperti pelukan dingin setelah berlari dari udara yang pekat. Tangisan Surti yang tadinya histeris, kini berubah menjadi isakan kecil yang tertahan di balik punggung Tejo. Aura tajam dari luar perlahan lenyap, berganti hangat yang mereka kenal dan rindukan. Bau asap arang, kunyit, dan bawang goreng yang sedang ditumis. Aroma itu adalah wangi keselamatan. Di depan tungku, nenek duduk di dingklik, sebuah bangku kayu yang pendek. Wajahnya diterangi cahaya jingga yang menari-nari di atas bara api. Dia sedang membalik-balik isian sayur di panci tanah liat yang bertengger di atas tungku. Kebaya nenek yang asli tampak bersih. Senyum tipis terukir di wajahnya yang keriput. Nenek tidak melihat ke arah mereka, tapi ia mendengar suara pintu yang dibuka paksa dan derap kaki yang panik. Tejo bangkit, tubuhnya gemetar. Ia menarik Surti agar berdiri bersamanya. Pandangan mereka bergantian, dari nenek yang sedang memasak, dan ke arah pintu belakang yang gelap. Takut Selong tiba-tiba muncul. "Nek," panggil Tejo. Ia tidak yakin apakah suaranya berhasil keluar. Nenek tidak menoleh. Ia hanya tersenyum tipis, matanya fokus mengipasi api. "Duk, Le," katanya dengan suara yang tenang dan lembut, jauh berbeda dari bayangan di beringin yang membisu. "Kenapa kalian baru pulang? Cepat cuci tangan. Nenek sudah masak sayur kesukaan kalian." Tejo terpaku. Ia menoleh ke arah Surti yang matanya masih merah karena menangis. "Nek, nenek tidak dari luar?" tanya Tejo lagi menuntut konfirmasi. Nenek meletakkan kipas anyaman bambunya. Ia menoleh perlahan, wajahnya tidak menunjukkan amarah. Tatapan nenek dipenuhi pemahaman dan kebijaksanaan. Ia tahu persis apa yang baru saja dialami oleh kedua cucunya. "Dari luar mana, Le? Nenek dari tadi di sini menyiapkan makan malam. Kalau nenek pergi, siapa yang akan menyambut kalian?" tanya nenek lembut. Perkataan nenek seperti palu, menghantam kesadaran Tejo. Bayangan kaku di bawah pohon beringin, tatapan mata kosong, aroma busuk daun kering, semua itu kembali membanjiri benaknya. Namun, semua ditenggelamkan oleh kehangatan dari tungku batu dan senyuman nenek yang asli. Surti yang kini sudah merasa aman, berlari mendekat dan memeluk kaki neneknya. "Kami takut, Nek. Tadi ada nenek di pohon besar, tapi dia diam saja." Bantu Surti, suaranya masih bergetar. Nenek mengusap rambut Surti dengan sayang. Ia mendongak, menatap Tejo yang masih berdiri mematung. "Le, Tejo," panggil neneknya. "Aturan itu bukan hanya sekedar aturan. Ada batasan yang memisahkan kita dari hal-hal yang tidak seharusnya kalian lihat. Kamu melanggarnya. Kamu meninggalkan rumah di saat paling rawan. Hanya karena permen." Nenek menyentuh bahu Tejo, memberikan kehangatan yang kontras dengan dinginnya aura Selong di bawah beringin tadi. "Kalian adalah harta paling berharga yang nenek punya. Orang tua kalian menitipkan kalian ke nenek. Nenek tidak akan pernah meninggalkan kalian. Ingat itu," kata nenek. Suaranya merendah, penuh peringatan. Tejo langsung ambruk dan menangis. Itu bukan tangisan takut, melainkan tangisan penyesalan. Ia merasa begitu bodoh dan teledor, membiarkan kelemahannya yang hampir merenggut nyawa adiknya. Ia bingung. Mereka memang selamat, tapi pengalaman itu begitu nyata, bukan sekedar khayalan. Tejo dan Surti hanya bisa meminta maaf. "Maaf ya, Nek. Maafkan kami," kata mereka lirih. Nenek tersenyum, lalu beranjak dari dingklik. "Sudah, cepat cuci tangan. Habis ini kita makan. Dan ingat baik-baik pelajaran sore ini. Jangan pernah melanggar aturan nenek lagi. Jangan ya." Kata-kata nenek itu bukan ancaman, melainkan penegasan. Saat Tejo mencuci tangan, pikirannya masih melayang pada sosok nenek yang membeku di bawah gapura pemakaman. Dia yakin, apa yang dilihatnya adalah benar-benar sesuatu yang hampir merenggut nyawa. Mereka lolos bukan karena keberuntungan, tapi karena Tejo di detik-detik terakhir berhasil menarik adiknya kembali ke dalam aturan. Makan malam itu terasa kaku, bukan sekedar santap malam biasa. Di atas meja kayu, sayur yang dimasak nenek mengeluarkan uap hangat, tapi kehangatan itu tidak mampu melarutkan dinginnya kengerian
yang baru saja merayapi jiwa Tejo dan Surti. Mereka makan dalam diam. Tejo sesekali mencuri pandang ke arah neneknya, berusaha mencari kemiripan dengan sosok kaku yang berdiri membisu di bawah beringin tua. Tapi dia tidak menemukannya. Neneknya adalah cahaya, dan bayangan yang di sana tadi itu adalah kegelapan yang mencoba mencuri cahaya. Surti, meski sudah kenyang dan aman dalam pelukan nenek, sesekali tersentak oleh suara pelan di luar jendela. Tangisannya pun sudah berhenti, tetapi rasa takut telah terpatri dalam hatinya, menjadi ingatan yang tak akan pernah hilang. "Sudah makannya, Le," kata nenek usai Tejo selesai menghabiskan nasinya. "Untung kamu tadi segera sadar. Selong memang seperti itu. Dia memanfaatkan kelemahan kita. Jika kamu tadi membiarkan Surti mendekat, bahkan jika hanya selangkah lagi, nenek tidak tahu apa yang akan terjadi." Nenek tidak melanjutkan detail ngeri tentang apa yang dilakukan Selong pada anak-anak yang diculiknya. Tapi imajinasi Joko bekerja. Anak-anak yang dijadikan budak oleh Selong pasti hidupnya tanpa suara, tanpa kehangatan, terperangkap selamanya dalam keheningan yang menyeramkan. Pikirannya melayang pada adiknya yang tadi begitu bersemangat ingin mendekat. Hampir saja Surti menjadi salah satu dari budak-budak sunyi itu. Peristiwa sore itu menjadi trauma yang permanen. Sejak hari itu, makna maghrib telah berubah bagi Tejo. Ia tidak lagi melihatnya hanya sekedar waktu sholat, tapi sebuah garis batas, di mana hukum alamiah berganti menjadi hukum spiritual. Ketika azan mulai berkumandang, Tejo tidak perlu lagi diperintah oleh neneknya. Ia segera menarik Surti masuk ke dalam rumah, menutup semua jendela dan pintu, dan duduk diam di samping neneknya. Rasa takut itu masih menetap dalam dirinya. Setiap senja datang, Tejo merasakan ketakutan yang sama. Seperti saat melihat tatapan kosong dari sosok nenek palsu di bawah beringin. Bahkan suara jangkrik yang menenangkan kini terdengar seperti peringatan yang sinis. Tejo tahu, dia telah menerima hukuman. Bukan hukuman fisik, melainkan hukuman psikis yang ditanggungnya seumur hidup. Ia tidak pernah bisa melupakan aroma tanah basah dan daun kering, yang merupakan pertanda kehadiran Selong. Yang paling membebaninya adalah ingatan tentang kegagalan tanggung jawabnya, kegagalan yang hampir merenggut nyawa adiknya. Tahun demi tahun berlalu, Tejo dan Surti tumbuh menjadi dewasa. Mereka masih tinggal di desa itu. Orang tua mereka sesekali pulang, tapi tidak pernah bisa mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh neneknya. Tejo menjadi pemuda yang sangat patuh. Ia tidak pernah melanggar satupun pesan dari neneknya, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Ia memastikan adiknya selalu berada di sisi yang aman, meskipun tidak lagi mengingat detail ngeri tentang sosok itu. Secara insting, Surti memiliki rasa takut yang mendalam. Mereka yakin pengalaman di malam itu bukanlah sekedar mimpi buruk. Itu adalah sebuah teguran dari alam semesta. Mereka selamat, dan kebersamaan mereka adalah bukti bahwa di detik-detik terakhir, Tejo berhasil memilih patuh pada aturan daripada kemauan sesaat adiknya. Mereka telah belajar bahwa aturan orang tua yang seringkali terasa sepele dan menjengkelkan, ternyata bukanlah sekedar larangan. Aturan adalah garis batas perlindungan spiritual yang tidak terlihat. Bagi Tejo dan Surti, ingatan akan maghrib dan sosok seorang nenek yang membeku di pintu pemakaman akan menjadi pelajaran berharga selamanya sebagai pengingat akan hukuman dari satu keteledoran kecil. Sobat Hagasala, itu tadi adalah kisah dari Mas Tejo. Untuk kalian semua, jangan pernah meremehkan aturan orang tua. Karena kita tidak pernah tahu apakah sesuatu itu hanya sekedar cerita atau justru sedang menunggu kita. Semoga pengalaman Mas Tejo ini menjadi pengingat kecil untuk kita semua agar selalu menjaga batasan, apalagi di waktu-waktu rawan seperti waktu maghrib. Sekian video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian punya pengalaman lain yang lebih menarik, kirim saja cerita kalian ke email hscerita@gmail.com supaya bisa kita angkat di video selanjutnya.
Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya dan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah Agasala yang lebih menarik. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.